masuk ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Kak Awam. Gimana Kak Awam? Siap. Oke, Kak Awam sudah Ya, siap. Silakan Kak mantap. Awam. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali hari ini bisa bersama sahabat-sahabat yang ada di seluruh Indonesia. Yang saya hormati juga di sini ada Kak Heri, ada Kak Duma, dan juga Bapak Ibu sekalian yang tentu saja senantiasa semangat walaupun kita berada di rumah aja. Berada di rumah aja bukan berarti seorang pendidik tidak mendidik. Tentu saja akan berkomunikasi dengan berbagai hal yang tentunya kita harus bisa menjadi orang yang senantiasa dapat beradaptasi, menjangkau dengan teknologi sehingga anak-anak kita bahagia untuk masa depannya nanti. Baik, Kak Awam akan melanjutkan tadi dari apa yang disampaikan Kak Heri yang sangat luar biasa, karena kami memang berempat sukanya berdiskusi dan juga menyusun berbagai pedoman tentang mendongeng. Ada Kak Heri, ada Kak Heru, ada juga Bu Zahroh ya, yang nanti siang juga akan ditemui oleh sahabat sekalian. Baik, kita akan mulai bahwa mendidik anak itu merupakan proses yang tidak pernah mengenal kata selesai. Jadi tidak seperti ilmu sulap abrakadabra seperti shell tadi, hitam kemudian bisa menjadi berwarna-warni. Enggak demikian. Jadi mendidik anak ini merupakan proses yang tidak pernah mengenal kata selesai, yang mana salah satunya proses itu harus melalui sebuah komunikasi yang kita sebut komunikasi persuasif. Nah, apa itu? Salah satunya adalah dengan cara bercerita atau mendongeng. Nah, bercerita atau mendongeng ini adalah merupakan metode yang sangat-sangat luar biasa. Nggak mungkin selama 21 tahun Kak Awam menekuni dunia dongeng ini kalau memang tidak menarik bagi anak-anak, Kak Awam mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun udah selesai. Tapi karena sudah 21 tahun merasakan betapa komunikasi dengan bercerita ini sangat luar biasa. Bukan untuk anak-anak di seluruh Indonesia saja, tetapi untuk anak-anak di rumah dengan metode bercerita, mereka menjadi anak-anak yang sangat luar biasa, baik berbakti, kemudian juga memiliki wawasan yang luas, menemukan bakat-bakatnya, dan kreatif, serta hal-hal yang dapat mendukung anak-anak kita untuk tumbuh kembangnya. Nah, inilah yang harus kita sadari sekarang ini bahwa seorang pendidik, seorang orang tua harus memiliki kemampuan bercerita kepada anak-anaknya. Ya, selain bonding atau mendekatkan diri kita kepada anak-anak, ada satu hal yang sangat menarik juga, bahwa bercerita atau mendongeng itu mampu memberikan pengetahuan, wawasan, dan menangani situasi dan kondisi yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Iris sedemikian lengkapnya, maka Kak Awam akan menuju hal teknisnya saja. Nah, apa itu teknisnya? Kita akan saksikan ya melalui share ini, di mana Kak Awam akan menunjukkan bahwa memang cerita atau berdongeng ini adalah keterampilan bagi guru dan orang tua dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Nah, kita bisa saksikan ada tahapan-tahapan di dalam kita mau pentas atau kita mau bercerita. Tidak harus kita orang tua atau kita guru atau kita siapapun, sama aja. Kita harus memiliki tahapan-tahapan itu. Nah, tahapan yang pertama, pasti ya sebelum kita mendongeng, kalau bagikan makanan itu pasti kan harus dipersiapkan dulu. Harus dibeli bahannya, kemudian harus dipilih bahan yang baik. Nah, untuk itu yang pertama adalah persiapan sebelum kita tampil untuk bercerita untuk buah hati kita. Yang pertama tentu saja adalah persiapan sebelum mendongeng, kita harus memilih bahan-bahannya atau cerita-ceritanya yang mana kita harus sesuaikan sesuai dengan temanya apa, usia anak apa, dan jangan lupa harus kita pahami betul apakah cerita ini mengandung nilai-nilai yang baik atau tidak. Karena ibarat makanan ya Bapak Ibu sekalian, ibarat makanan jangan sekedar bisa mengenyangkan, tetapi juga harus menyehatkan. Nah, begitu juga dengan dongeng atau cerita, jangan hanya bisa menyenangkan anak-anak saja, tetapi di dalamnya harus memiliki kekuatan yang memiliki nilai-nilai yang kuat bagi anak-anak kita. Jadi, jangan seperti makanan, asal pokoknya makanannya enak, pada di dalamnya ada borak, formalin, pewarna berlebihan. Inilah yang sangat membahayakan buat anak-anak kita, karena
jiwa anak-anak kita ini ketika di usia dini ini adalah pondasi ketika nanti mereka akan menjalani kehidupan di masa mendatang. Nah, untuk itu apa yang diperlukan? Materi yang harus kita berikan adalah materi-materi yang memang dapat membuat anak-anak kita baik. Apa saja, seperti pembangunan karakter, seperti memiliki wawasan yang baik, mengasah kreativitas mereka dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang sangat penting. Nah, kemudian harus menyiapkan peraga. Peraga itu seperti tadi Kak Eri juga sampaikan ya, menarik sih kalau bercerita tanpa peraga, tapi tidak semenarik daripada kalau kita menggunakan peraga. Karena apa? Karena anak-anak itu akan diwakili, kita mengakomodir semua, ya, mengakomodir dari anak-anak yang auditory, kinestetik, ya, visual, semua diakomodir semua. Nah, bagaimana tidak? Karena cerita yang diwakilkan oleh boneka, oleh wayang, oleh gambar dan lain sebagainya itu mampu mewakili anak-anak yang menyaksikan cerita itu. Nah, kemudian kita harus berlatih. Nah, apa saja yang harus kita latih? Sabar ya, nanti dulu ya, karena slide pertama belum selesai. Kemudian menyiapkan tempat bercerita. Ya, kalau di orang tua di rumah kita nggak perlu harus menyiapkan di mana, menghias, nggak perlu ya. Tapi kalau untuk pendidik di PAUD, mau tidak mau, bahkan seperti Kak Awam sekarang ini coba bisa dilihat, disaksikan di belakang itu ada hias-hiasan ya, ada rumah-rumahan, ada daun-daun dan lain sebagainya. Karena memang tujuannya ketika nanti, karena setelah ini ada webinar juga dengan ratusan anak-anak, sehingga mereka melihat ada sesuatu yang spesial seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru kalau di sekolah harus bisa menghias tempat-tempat berceritanya sehingga anak-anak itu bisa menyaksikan sesuatu yang berbeda daripada belajar mengajar seperti hari-hari sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membuka pertunjukan cerita. Tadi sudah sedikit ya disinggung oleh Kak Heri bahwa kalau kita mau bercerita itu ada teknik membukanya dengan tebak-tebakan yang tadi, bak tebak-tebak, siapakah aku, dan seterusnya. Ada lagu-lagu ringan, di sini senang, di sana senang, dan seterusnya, atau permainan kreativitas. Nah, itu yang memang tidak boleh ditinggalkan, bahwa memang ketika kita bercerita harus ada stimulasi terlebih dahulu. Istilah Kak Awam sih, menciptakan suasana akrab. Jadi sebelum kita bercerita ada sesuatu yang membuat anak-anak bertanya-tanya ini mau cerita apa ya. Nah, baik. Yang ketiga adalah tahapannya adalah aksi mendongengnya. Nah, ketika kita mau mendongeng atau bercerita, ketika kita sudah dalam posisi bercerita, yang perlu diperhatikan jangan terburu-buru. Contohnya misalkan gini, anak-anak apa kabar? Bu Guru akan bercerita pada suatu hari ada seekor semut yang mana semut itu bernama Pitput. Ini harus sebisa mungkin karena anak PAUD itu memang kan harus kita beri kesempatan untuk mencerna. Sebagaimana kalau anak-anak kita sodorin makanan untuk memakan, nggak boleh terlalu buru-buru, mengunyah sedikit langsung ditelan, nggak boleh ya. Tetapi harus bagaimana perlahan-lahan. Anak-anak, di hari Minggu, seorang anak bernama Avia. Dia ikut ayahnya menuju ke kota. Ayah, bolehkah Avia ikut ayah ke kota? Boleh ya ayah? Boleh. Boleh nak, dan seterusnya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Ada irama-irama di dalam kita menyampaikan sebuah cerita. Kemudian improvisasi. Bapak Ibu, tentang improvisasi ini, jadi yang dimaksud adalah begini. Tadi Kak Heri sudah menyampaikan juga bahwa apa itu dongeng, apa itu cerita. Nah, dongeng atau cerita ya itu adalah sama-sama sebuah peristiwa yang disampaikan kepada anak-anak. Maka kalau kita menghafalkan dari buku atau kita menulis kemudian dihafalkan, nanti nggak sempat-sempat mendongengnya, menghafal terus. Nah, maka itu poin terpenting dalam sebuah persiapan atau kita saat kita mendongeng adalah kita buat bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagiannya itulah nanti kita bisa improvisasikan. Kita bisa temukan kata-kata kalimat yang tentu saja harus dilatih ya sebelum kita tampil bercerita. Nah, yang ketiga adalah kita harus menyesuaikan kemampuan suara dalam penokohan. Waduh, jadi
seperti Kak Heri, Kak Awam, Kak Heru, itu kalau dihitung punya kemampuan suara tokoh saja itu bisa lebih dari 6 tokoh gitu ya. Tetapi itu tidak wajib ya. Yang wajib itu kita hanya mungkin bisa 1 atau 2 suara sudah cukup. Nanti setelah slide ini Kak Awam akan menyampaikan bagaimana kita akan memiliki atau berlatih tentang teknik suara ya. Oke, selanjutnya melibatkan anak di bagian-bagian tertentu. Contohnya begini, anak-anak ada pangeran yang naik kuda. Pangeran itu dengan gagah berani mengendarai kudanya dengan cepat sekali larinya. Haya! Ketika sedang memacu kudanya, pangeran segera menghentikan karena terdengar suara suara siapa itu? Oh, ada seekor sapi yang terjepit. Aku harus membantunya. Aku harus membantunya. Walaupun berat sekali, mudah-mudahan ada yang menolong. Nah, di sini biasanya anak secara refleks, dia akan terlibat di dalam sebuah cerita. Tapi jangan sampai kita lalai ya. Artinya kalau anak-anak sudah ikut menolong, biasanya mereka memiliki kekuatan yang langsung dirinya mendatangi kita dan akhirnya pertunjukan menjadi buyar seperti itu. Nah, itu kita harus mampu nanti mengembalikan anak-anak dalam posisi rapi dan fokus. Nanti ada pelajarannya. Baik, kemudian harus tetap fun. Jadi ada cerita yang menakutkan, ada cerita yang kurang sesuai, itu kalau bisa diganti menjadi cerita-cerita yang menyenangkan atau menggembirakan. Kemudian biasa ya ketika kita sedang bercerita atau mendongeng itu biasanya anak-anak kan, apalagi anak di rumah ya, ayah mau cerita nih. Oh, ayah ceritanya apa ya? Ini ceritanya tentang kupu-kupu yang mana dulunya ia menjadi kepompong. Aku tahu ya itu ya, waktu itu aku pernah baca. Jangan lantas kita diem dulu, kan ayah mau cerita. Nggak begitu ya? Oh iya? Terus bagaimana nak? Oh itu ya, bagus, benar sekali seperti yang ayah kemarin baca. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan anak didik kita sehingga cerita itu menjadi kolaborasi yang sangat menarik. Jadi jangan sampai hak anak untuk menyampaikan pendapat itu kemudian justru harus kita hentikan. Nah, ini yang tidak tepat. Tetapi ada juga kalau sudah anak sering kali seperti itu, ada cara-cara menanganinya dengan cara membuat kesepakatan bersama sebelum bercerita. Contohnya angkat tangannya, yuk ikuti Bu Guru ya. Ketika Bu Guru bercerita, semuanya mendengarkan dulu. Semuanya mendengarkan dulu. Ya, siap ya. Sehingga ketika anak-anak nanti ada salah satu yang mengganggu temannya dan lain sebagainya, kita boleh mengingatkan seperti itu. Baik, saya akan memberikan satu contoh bercerita. Ini di sebuah perkebunan milik kakek Broto. Ya, oke. Kadang-kadang kan begini ya, kalau mau bercerita atau mendongeng, Kawam kalau bikin peraga dulu, mencari peraga, kan nggak sempet ya, setiap hari kita harus bercerita atau mendongeng. Oh, nah ini ceritanya seperti ini. Di perkebunan kakek Broto. Suara ayam yang sangat keras membangunkan semua binatang-binatang ternak. Mereka saling bersahut-sahutan, termasuk gadis kecil bernama Afia yang terbangun dari tidurnya. Setelah mandi, Afia bermain di perkebunan milik kakeknya yang bernama Kakek Broto. Kakeknya bernyanyi. Lihat kebunku penuh dengan bunga lala. Kakek, siapa yang panggil? Aku, Kek. Afia cucuku, kemari nak. Sedang apa, Kek? Tanya Afia kepada kakeknya yang asik menyapu sambil bernyanyi.
Ini kakek mengumpulkan daun-daun kering karena kakek ingin lingkungan bersih dan badan kakek juga harus sehat. Kakek ini hebat sekali loh. Makanya kakek ini walaupun udah 100 tahun, tapi badannya tetap segar, tetap sehat. Terima kasih itu bukan karena itu saja, karena doamu juga. Ya kakek, peluk dulu. Mereka berpelukan di perkebunan kakek Broto. Nah, itu adalah sebuah gambaran cerita Kak Awam mengkombinasikan antara narasi, tadi sudah disampaikan Kak Heri juga ya, narasi gadis kecil bernama Afia. Ini narasi teman-teman itu boleh dibawakan dengan cara apapun. Jadi nggak ada pakemnya, nggak ada aturannya harus, wah kalau Kak Awam seperti ini, aku mau ikut Kak Awam saja, aku nggak mau ikut Kak Heri misalkan. Wah ternyata setelah belajar sama Kak Heru nanti jam 1, wah ternyata seperti itu. Aku mau belajar sama, aku pengen seperti Kak Heru saja. Nah, jadi bebas menyampaikan bisa dengan cara berpuisi. Gadis kecil bernama Afia. Ia terbangun dari tidurnya. Setelah mandi, Afia bermain di perkebunan milik kakeknya. Kakek. Boleh narasi dibawakan seperti itu. Atau dengan lagu juga gitu. Gadis kecil bernama Afia, terbangun ia dari tidurnya. Afia bermain di kebun kakek, namanya kakek Broto. Kakek. Jadi tadi narasinya bisa dinyanyikan seperti itu, bebas saja. Jadi tidak ada aturan khusus bagaimana kita harus menarasikan. Kalau Kak Awam bagaimana? Kak Awam biasa, jadi nggak ada. Tapi kadang-kadang suka bernyanyi juga. Tapi yang lebih sering ada gadis kecil loh teman-teman bernama Afia. Dia terbangun dari tidurnya. Jadi lebih mengandalkan power atau kekuatan. Jadi power itu kuat dan lemahnya suara. Ada gadis kecil bernama Afia. Nah ini ada tekanan, sebuah kekuatan mengajak anak-anak berimajinasi. Atau boleh juga gini, anak-anak atau adik-adik, ada gadis kecil bernama Afia. Atau bisa juga oleh Bapak dongeng kita, Pak Raden akan menggambar ya. Ini gambarnya sawah. Ada gadis kecil bertanya pada Pak Tani, kenapa itu airnya kok mampet ya? Nah, boleh juga seperti itu. Artinya bebas-bebas saja. Yang kedua, Kak Awam tadi menyuarakan suara-suara ayam seperti ya. Itu adalah suara ilustrasi atau efek suara. Jadi nanti kita akan pelajari. Yang ketiga adalah suara penokohan. Di mana rumahmu? Maksudnya aku. Bukan. Maksudnya yang di sebelah kakek. Kamu jawab sendiri. Namaku Muski. Aku tinggal sama kakek Broto. Namanya Muski. Kakek biar aku saja yang menjawab. Baiklah. Aku juga begitu. Halo teman-teman. Nah, dan seterusnya. Itu adalah penokohan. Jadi ada 3, narasi, kemudian ilustrasi atau efek, dan juga suara penokohan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar ya, mulai ya, bagaimana kita belajar tentang seni suara di dalam bercerita. Ingat 3 hal. Dongeng di rumah untuk anak kita, di sekolah, atau di event-event besar, seperti contohnya misalkan di sini ada Kak Enik misalkan, atau Bunda Enik di sini. Bunda Enik diminta untuk bercerita atau mendongeng di sebuah kegiatan Himpaudi atau IGTKI yang mana menghadirkan anak-anak sekabupaten, misalkan seperti itu. Itu sama aja teman-teman semua. Jadi orang tua, guru, pendongeng profesional sama-sama dituntut bagaimana mengkreasikan suara penokohan dan efek-efek suara. Seperti itu.
Karena apa? Karena anak kita PAUD, ya. Anak kita itu anak usia dini, kecuali kalau anaknya sudah SMP, nggak perlu lagi. Aku di sana, tang ting tung ting tang. Nah, nggak perlu itu ya. Nanti anak kita, maaf, Bunda sedang apa ya? Seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya kita sekarang menyadari bahwa di rumah, di sekolah, di event-event, mendongeng di segala suasana, tidak membedakan teknik dalam memainkan suara. Baik, kita akan satu persatu ya. Ada sebuah kekuatan. Kekuatan itu disebut power ya, seperti ini. Power itu seperti ini. Kalau kita berada dalam satu ruangan Kak Awam ini kira-kira 5x6 lah ya. Nah, suara seperti ini untuk audiens sekitar 30 itu sudah sangat cukup. Hai anak Indonesia, berjumpa dengan Kak Awam yang akan bercerita tentang kakek Broto. Ini 30 anak, Kak Awam merasa sudah sangat cukup. Tidak perlu mic, seperti itu. Tapi ketika anak kita yang ada di ruangan ini hanya misalkan 10 atau 5, tidak perlu, hai anak Indonesia, nggak perlu seperti itu. Tapi cukup dengan power, hai anak Indonesia, kakak mau bercerita. Nah, ini bedanya antara power dengan volume. Power itu kekuatan, kuat dan lemahnya suara. Volume, keras dan kecilnya suara. Halo anak Indonesia, berjumpa dengan Kak Awam. Ini menggunakan volume. Halo anak Indonesia, berjumpa dengan Kak Awam. Kali ini Kak Awam akan bercerita tentang si rubah yang cerdik. Nah, ini adalah power. Artinya jangan terganggu oleh tenggorokan ya. Ketika kita menyapa anak-anak. Power, sesuaikan ruangan dan audiens kita. Satu anak, 2, 3, 4, 5, tidak perlu suara yang keras, cukup dengan berbisik, tetapi harus punya kekuatan, harus punya power. Halo sayang, bertemu dengan kakak. Kakak diminta ke sini untuk bercerita. Ini ada powernya loh, ada kekuatannya, beda kalau halo anak-anak. Nah, ini berteriak seperti itu. Oke ya, berarti yang perlu diperhatikan 3 kebutuhan power adalah kekuatan atau power. Yang kedua, kejelasan suara. Nah, tadi juga Kak Eri juga sudah menyontohkan tadi, anak-anak apa kabar, ketemu dengan saya, kali ini kakak mau bercerita. Nah, seperti itu. Itu juga tidak jelas ya, harus ada artikulasi, kemudian ada intonasi, ada diksi. Nah, itu nggak bisa kita jelaskan di sini teman-teman karena itu panjang lebar ya. Nanti bisa di akhir atau mungkin di lain waktu. Oke, kejelasan suara. Nah, yang ketiga adalah kreativitas suara. Di bagian sebelumnya tadi sudah disampaikan ada narasi, ada penokohan, ada efek ilustrasi. Saya contohkan satu-satu. Narasi sudah tadi ya. Sekarang suara penokohan. Nah, bagaimana suara penokohan? Ada 2 yang bisa kita pelajarin. Yang pertama adalah kita mengadakan atau melakukan observasi. Maksud gue gini. Observasi yang dimaksud adalah kita mencontoh atau kita mencari film-film kartun. When is Scooby? Seki, why is Scooby-Doo? Ayo Paman Scooby, kekuatan Scrappy, tetetet, gitu ya. Itu suara siapa tadi ya? Yang pertama tadi, oh Scooby-Doo, baik. Yang kedua, ayo Kerry, kemari Kerry, ada Patrick. Aku malas ikut denganmu, SpongeBob. Sudahlah SpongeBob, jangan ikut denganku. Ikutlah dengan Mr. Krab. SpongeBob, aku mau ikut denganmu. Dan seterusnya. Artinya dari observasi itu kemudian saya tangkap mana suara yang saya suka. Satu dulu, nggak boleh banyak-banyak. Satu, lakukan terus menerus ya di rumah, berbicara dengan siapapun. Misalkan, Bapak, jangan sampai tinggalkan aku, ada Brutus. Gitu ya. Nah, kita suka dengan suara itu. Kita tangkap dulu. Lalu keseharian kita lakukan aktivitas dengan suara itu. Sambil memasak.
Masak, masak, masak. Masak nasi goreng. Nyapu, nyapu, nyapu. Terus menyapu. Ada Pak RT lewat, Halo Pak RT, ciluk Pak. pasti kita diketawain ya. Maksudnya jangan begitu. Nah, artinya aktivitas apapun lakukan dengan suara itu sehingga nanti kuat menjadi kuat ya. Itu penokohan. Nah, itu melakukan observasi. Yang kedua adalah bagaimana mendapatkan suara penokohan dengan tangga nada. Contohnya misalkan gini. Do, dari suara yang rendah aja ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi karena saya bukan penyanyi, jadi suaranya fals ya. Jadi itu bisa ayah bunda sekalian, kakak-kakak sekalian, itu bisa lakukan dari situ. Do, halo. Itu kalau ditarik ke belakang, tenggorokannya ditekan, itu jadinya halo, halo. Nah, sudah ada dua suara. Do, re, mi, mi. Halo teman-teman, halo. Tarik lagi. Hei, halo teman-teman, apa kabar? Dinaikkan. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ya. Kemudian, do, re, mi, fa, sol. Ha, halo. Ya. Aku takut sekali lewat sini ada pohon besar. Takut. Jangan takut. Takut. Jangan takut. Salah. Dan seterusnya ya. Jadi kreativitas suara di bidang penokohan observasi. Yang kedua adalah apa tadi? Tangga nada. Cari, pegang, lalu biasakan. Oke, yang ketiga adalah ilustrasi atau efek. Efek itu banyak. Misalkan contoh suara-suara binatang seperti tadi. Miau. Ya, kucing. Kucingnya sedang manja. Kucing marah. Nah, ini kuncinya cuma dua, memainkan lidah dengan tenggorokan. Jadi mudah sekali. Tapi itu diperlukan enggak sama sekali. Jadi enggak usah ribet-ribet ya. Cukup pagi-pagi ayam jago berkokok, kukuruyuk. Cukup. Anak-anak sudah ngerti yaitu suara ayam. Nggak mungkin mereka bilang gajah gitu, nggak mungkin ya. Jadi teman-teman seperti itu. Baik, karena waktunya terbatas, bagaimana kreativitas suara? Satu, narasi, tadi sudah saya ingatkan kembali ya, yaitu biasa saja. Yang kedua adalah puitis, yang ketiga bernada, yang ketiga boleh dengan pantun. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengah tinggallah seekor buaya. Nah, misalkan begitu dan seterusnya ya. Ada juga tokoh observasi, puitis dengan cara puitis. Ini salah nih. Maksudnya nada dan lidah atau tenggorokan. Observasi maksudnya salah copy. Yang ketiga adalah efek suara. Binatang, mesin, alam, kreasi itu sebisanya saja. Tidak perlu kita sampai kesulitan untuk bagaimana sih menyontoh seperti ke awam seperti itu ya. Tidak perlu. Nah, oke, kita menuju ke hal berikutnya. Saya ingin mengingatkan di sini, seorang pendongeng, kalau saya katakan seorang pendongeng itu bukan Kak Awam, bukan Kak Heru nanti, bukan banyak sekali ada Kak Reza, ada Kak Ojan, ada Kak Tony dan lain sebagainya, kakak-kakak, bukan itu. Seorang pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng. Siapa? Ya ibu guru atau bapak guru atau orang tua yang sedang bercerita atau mendongeng, itu berarti saat itu disebut pendongeng. Jadi seorang pendongeng ketika menyampaikan cerita menggunakan media peraga, sesungguhnya ia secara lengkap mewakili keseluruhan gaya belajar anak yang berbeda. Dengan kemampuan memainkan suara, anak auditory akan mudah memahaminya.
Demikian juga ketika pendongeng memainkan media peraganya, maka anak tersebut memiliki gaya belajar secara visual akan terwakili. Dan pendongeng yang memiliki kemampuan mengkombinasi suara dan media serta gerak tubuh, lalu mengajak anak-anak untuk terlibat atau berinteraksi, disitulah alur cerita akan mewakili anak-anak dengan gaya belajar secara kinestetik dan seterusnya. Artinya di mana kita sebagai seorang pencerita pada saat itu harus mampu mengkombinasikan itu. Enggak sulit kok ya, yang penting nanti akan melihat contoh-contoh cerita yang ada di Kak Awam sampaikan. Ini jenis boneka, nanti Kak Heru yang akan menyampaikan. Kemudian ada jenis pertunjukan dengan boneka, ada tampil mendongeng, pendongeng tampil memainkan boneka sebagai tokohnya. Ada juga panggung boneka, ya, pendongeng tidak terlihat, tetapi bonekanya yang terlihat. Ada boneka yang menjadi teman. Halo, halo teman-teman. Ya, siapa namamu? Namaku, Iya, namamu siapa? aku adalah Arkan. Akan mau bercerita. Nah, bercerita berdua. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti akan dibahas oleh Kak Heru. Nah, ini kunci suksesnya juga demikian akan disampaikan oleh Kak Heru. Teman-teman, kalau saya putar di sini contoh-contoh cerita pastinya akan membosankan dan juga waktunya tidak akan mencukupi. Nah, jadi nanti teman-teman bisa melihat di situ ada 10 tutorial teknik mendongeng. Ya, itu di YouTube-nya Kak Awam tuh ada 10, itu video terbaru semua. Silahkan nanti di-download dan kemudian disampaikan kepada teman-teman yang lainnya agar mereka semua juga memiliki yang tidak punya kesempatan hadir pada saat ini. Nah, teman-teman, kalau kita mau berbagi informasi dan juga mengikuti blognya Kak Awam, ya, ada desain-desain blog itu ada di Instagram, ada beberapa materi, kreativitas suara dan lain sebagainya, itu juga bisa dijadikan slide. Jadi teman-teman bisa membuka slide-slide Kak Awam itu di Instagram. Saat ini baru 5 materi yang bisa Kak Awam sampaikan. Jadi itu yang bisa Kak Awam sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua itu bisa memahami sedikit apa yang bisa Kak Awam sampaikan tentang bagaimana kita berkreasi dengan cerita dan berkreasi dengan suara. Kalau masih ada waktu, sebetulnya kita akan menyampaikan tentang bagaimana sih sebuah cerita itu harus dibangun sehingga anak-anak kita itu bisa dengan mudah menangkap sehingga cerita itu bisa kita pilih sedemikian rupa. Nah, demikian dulu yang bisa Kak Awam sampaikan. Nanti mungkin bisa dengan tanya jawab. Terima kasih. Seru sekali. Terima kasih Kak Awam. Sebenarnya Kak Awam masih ada waktu loh buat Kak Awam. Masih ada 10 menit. Ada yang mau disampaikan lagi, Kak? Boleh. Nah, silakan. Kalau masih ada, teman-teman, Kak Awam mau menyampaikan ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Jadi begini, ketika kita mendapatkan sebuah cerita, ya, atau naskah cerita, itu biasanya ceritanya harus kita baca dulu. Seperti ini, contohnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika kita sudah membaca semua cerita itu, lalu cerita itu tidak harus untuk dihafalkan. Namanya dongeng. Tadi sudah disampaikan Kak Heri tadi, hasil rekaan imajinasi yang ceritanya sederhana, tapi mengandung kekuatan pesan atau nilai-nilai di situ. Artinya kita garis bawain tidak benar-benar terjadi. Artinya rekaan, sebuah reka-reka. Kita melihat pohon, bisa menjadi cerita. Kita melihat rumput, bisa menjadi cerita. Apapun, termasuk kita ketika kita membuka sebuah buku cerita atau buku anak, ini adalah sebuah cerita. Maka sebaiknya cerita itu agar kita leluasa berinteraksi, nah cerita bisa kita baca berulang-ulang tanpa kita menghafalkan. Ya, kita baca saja, setelah baca selesai, lalu kita membuat bagian. Contoh misalkan begini ya, saya akan membaca. Seekor burung bernama Pitput. Burung itu memiliki 2 anak yang tinggal bersama-sama Pitput di sarangnya. Pagi hari ketika ayam berkokok, Pitput terbangun dan segera terbang meninggalkan kedua anaknya menuju ke sebuah pohon yang bernama buah merah.
Sesampainya di buah merah, Pitput kemudian makan buah merah dengan lahapnya. Ketika sedang asik makan, tiba-tiba ada makhluk kecil bernama semut. Semut itu bernama Mitmut. Mitmut kemudian meminta pertolongan agar burung Pitput mengambilkan buah merah. Setelah membantu, burung Pitput terbang kembali menuju sarangnya, membawa buah merah untuk anak-anaknya. Nah, oke. Itu yang kita baca dari mulai bangun pagi, terbang, kemudian di sana menikmati karunia makanan yang dihasilkan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setelah itu ada makhluk kecil semut meminta pertolongan dan selanjutnya dia kembali pulang ke rumahnya. Nah, kira-kira ada berapa bagian? Setelah kita baca berulang-ulang, satu, bangun di rumah. Kedua adalah ketika terbang menuju ke pohon buah merah. Yang ketiga, ada semut yang meminta pertolongan. Yang keempat, kembali ke sarang. Kelima, bertemu kembali dengan anak-anaknya. 5 bagian. Wah, 5 bagian nanti kita akan bawakan berapa menit. Nah, ini bagian-bagiannya kita sebut sebagai adegan-adegan itu kita buat catatannya. Boleh catatannya kecil saja sambil nanti berhadapan dengan anak-anak seperti ini. Nah, seperti ini misalkan. Hai anak Indonesia, bertemu dengan Bu Guru, kali ini Bu Guru akan bercerita. Nah, Bu Guru tidak usah menghafal, tetapi bagaimana yang pertama, pertama yang penting bangun tidur. Ya, langsung sampaikan kembali ke improvisasi yang tadi Kak Om sudah sampaikan. Improvisasi bebas, ya seperti ini. Tapi jangan lupa pesan-pesan yang bernilai itu apa saja ya. Contoh misalkan, bangun pagi, ayam berkokok dengan sangat kerasnya, binatang-binatang di seluruh hutan itu juga terbangun. Termasuk seekor burung bernama Pitput. Pitput adalah ibu burung. Ibu burung punya 2 anak yang masih sangat kecil. Ia masih tertidur. Nah, ketika sedang terbangun, ada binatang yang memanggilnya. Dan seterusnya. Artinya di sini kita berbicara atau menyampaikan cerita berdasarkan imajinasi kita per bagian-perbagian. Ketika terbang juga demikian. Kemudian Pitput terbang dengan bernyanyi-nyanyi. Terbang tinggi mencari makan, cari makan untuk anakku. Aku harus terbang tinggi menuju ke sebuah pohon bernama pohon merah. How? Boleh ketika terbang ditambahin misalkan ketika sedang terbang banyak binatang-binatang yang memanggilnya. Halo, Pitput. Hai, Om Kuda. Kok Om? Hai, Paman Kuda. Aku mencari makan. Terbang lagi. Halo. Bapak Singa. Hai Bapak Singa. Aku mencari makan untuk anakku. Terserah saja bagaimana kita mengembangkan sebuah cerita dengan imajinasi kita. Tapi jangan tiba-tiba atau jangan spontan. Sebaiknya dilatih juga di rumah. Sekali, 2 kali, 3 kali kita harus melatihnya. Karena agar kita menemukan kata-kata kalimat yang boleh atau yang tidak boleh untuk disampaikan kepada anak-anak PAUD kita. Seperti itu. Ya. Nah, masih ada? Oke. Oke. Nah, 5 menit ya Kak ya. Baik, siap. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, jadi ketika kita bisa menemukan sebuah cerita di buku ya, di buku cerita atau kita membuatnya, jadi sebaiknya kita mampu untuk mengolahnya sedemikian. Di dalam teknik cerita atau tutorial yang Kak Awam sampaikan di YouTube ya, ada 10 tutorial, itu Kak Awam memberikan judul bagaimana mengembangkan sebuah cerita yang kita baca dari buku ya untuk kemudian disampaikan kepada anak-anak. Itu namanya judulnya mengkreasikan cerita atau mengkreasikan naskah cerita. Jadi suara juga dikreasikan, kemudian boneka atau bahan media peraga juga harus dikreasikan dan juga naskah pun juga demikian harus dikreasikan. Nah, jadi
ketika kita mampu mengkreasikan itu semua, maka anak-anak kita akan terlibat bukan secara fisiknya saja, tetapi juga pikiran-pikirannya, imajinasinya akan mengikuti. Selama kurun waktu 21 tahun ketika kau melakukan hal itu anak-anak begitu gembira. Tidak hanya 1, 2, 10 anak, tetapi juga bisa 1.000, 2.000, bahkan pernah sekali berada dalam satu panggung dengan jumlah 16.000 anak. Dan itu anak manusia semua. Seru banget ya. Jadi bagaimana kita mengkreasikan dari suara, dari media maupun juga dari hal yang terkait dengan cerita itu sendiri. Jadi teman-teman jangan sampai patah semangat bahwa bercerita itu memang harus betul-betul berbeda ketika menyampaikan di kelas ya, menyampaikan di kelas pengajaran seperti biasa. Ini ada sesuatu yang memang harus dipelajari semua. Makanya teman-teman judul kali ini adalah keterampilan mendongeng bagi guru dan orang tua dalam pembelajaran PAUD. Artinya ini merupakan sebuah keterampilan. Sebuah keterampilan agar kita terampil, maka kita harus membiasakan diri dengan pelajaran-pelajaran. Nah, jangan lupa, pokoknya buka saja YouTube Kak Awam, karena waktu kita terbatas, ada 10 tutorial yang bisa di-download aja, nggak usah ditonton dengan dengan online ya, di-download dulu, baru nanti kapan waktu bisa untuk dibagikan ke teman-teman ataupun juga dinikmati sendiri. Seperti itu. Terima kasih, Kak Duma.